Mari sama-sama hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Dalam kekudusannya, saya percaya hari ini kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bahkan sebelum memulai aktivitas kita diberi kekuatan yang baru. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah. Sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, oh, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu, ku yes Lord, kami menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembah dia, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, yes Lord, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
dalam kekudusan, dalam kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, sebab ku percaya Kau hadir, sebab ku percaya Kau Tuhan menyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Dalam kekudusan-Mu kami datang menyembah, datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan menyembah, dalam kekudusan, dalam kekudusan. Kami angkat tangan kami, datang menyembah-Mu. Yes Lord. Kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Sekali lagi katakan, Engkau kudus, yes Lord, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Lagi katakan, layak dipuji, layak disembah. Amin.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, salam merdeka. Iya, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Dan kita percaya saudara bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, ya, dan itu didapatkan dengan perjuangan. Ya, dan kita juga bersyukur Tuhan terus pelihara dan bawa bangsa kita ini untuk terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Nanti kita akan sama-sama berdoa khusus bagi bangsa kita. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, firman ini berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita tahu bersama sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh di bawah kutuk, yaitu kematian kekal, yaitu maut. Ya, di dalam hidup ini kita tahu saudara ada dua jenis kematian. Yang pertama adalah mati rohani, ya, yang kedua itu mati jasmani. Tapi kematian yang ketiga yaitu kematian kekal. Setelah manusia mati meninggalkan dunia ini, maka dia akan mengalami kematian kekal. Ya, mengapa orang menemui kematian kekal? Karena rohaninya mati, ya. Selama orang masih hidup, ya, walaupun jasmaninya hidup, bisa jadi rohaninya mati. Karena itu kita berdoa dan kita harus sungguh-sungguh mengejar yang namanya kehidupan rohani ini, supaya apa? Ketika kita mati satu saat nanti, kita tidak mati di dalam kebinasaan, yaitu kematian yang kedua, saudara, ya, tetapi kita hidup sampai selama-lamanya. Jadi ada dua jenis kematian, kematian yang sementara dan kematian yang kekal. Ya. Dan saudara yang terkasih, firman ini berkata, saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Seseorang yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya, sekalipun dia Kristen, dia disebut ya diperbudak. Diperbudak oleh apa? Diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan diri, kedagingan, hawa nafsu. Tapi ketika seseorang menerima Kristus, dia menerima kemerdekaan itu. Ya, dan setiap orang yang diperbudak oleh dosa, firman Tuhan berkata, maka dia adalah hamba. Kalau orang yang diperbudak dengan roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan, berarti dia adalah hamba dari roh kenajisan, roh perselingkuhan, roh kecemaran. Kalau orang diperbudak dengan sakit hati, kepahitan, berarti engkau adalah budak, hamba dari kepahitan, ya, dari kebencian. Orang-orang yang diperbudak dengan ikatan-ikatan dosa, judi, rokok, minuman, obat-obatan terlarang, obat tidur, berarti juga Anda adalah hamba dari segala keterikatan itu. Tetapi agar kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Ya, jadi setiap kita yang telah dipanggil percaya kepada Kristus, kita ini dimerdekakan. Ya, tidak ada lagi kutuk asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena kita ini sudah dipanggil untuk merdeka, memang saudara-saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Bu, ya, kita ini kan percaya bahwa firman Tuhan berkata kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, Bu. Ya. Tapi ada sebagian hamba Tuhan dan pendeta yang berkata, ya, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, berarti harus melakukan kehendak Bapa, ya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dia berkata, berarti sebagian pendeta juga berkata bahwa ya, kita ini diselamatkan itu ya karena perbuatan baik kita, karena kita melakukan kehendak Allah. Jadi mana yang benar? Saya bilang dua-duanya benar. Itu bukan kata pendeta, itu kata Yesus.
Ya, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Itu Yesus yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong. Itu bukan saya yang ngomong, tapi itu firman Tuhan yang bilang. Yesus berkata, bukan setiap orang yang datang padaku berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dia bilang, saya jadi bingung nih Bu, ya. Lah sekarang saya tanya sama ibu bilang dua-duanya benar. Saya bilang, iya dua-duanya benar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, itu benar, tapi karena kasih karunia, itu benar. Saya bilang, waktu saya pertama kali dipanggil mengenal Yesus, keadaan saya belum benar. Justru saya sedang berdosanya, bahkan lagi berpikir untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan di saat itulah Tuhan datang menyelamatkan saya. Itu bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena kasih karunia. Tuhan angkat saya, Dia selamatkan saya. Nah, ketika saya sudah diselamatkan, saya menerima kasih karunia itu, saya bilang, saya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, ya, maka saya harus belajar hidup menghambakan diri, bukan lagi kepada iblis, setan dan keinginan diri, tapi saya harus menghambakan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Saya sudah dimerdekakan dari semua hukum-hukum dunia itu, roh-roh dunia yang malang, miskin dan buta itu, kata firman Tuhan. Dan saya ini menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, nah setelah saya ini dibenarkan, dimerdekakan, ya, maka saya harus menjaga kasih karunia Tuhan ini supaya tidak sia-sia. Karena saya berkata keselamatan itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkannya? Bukan Tuhan, tapi kita, karena kita tidak menjaganya. Ya, jadi bukan benar, dua-dua ayat itu benar. Setelah kita bertobat menerima Yesus, jangan hidup lagi dalam dosa. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Lalu dia bilang, oh begitu ya Bu, iya saya sekarang jadi mengerti. Saudara, kita semua yang dipanggil dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan. Ya, tetapi firman ini berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Oh, karena ada darah Yesus yang sudah tertumpah bagi saya, bagi dosa saya mau bersinah dulu, nanti kan diampuni sama Tuhan kalau saya minta ampun. Ini namanya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan kamu mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupanmu di dalam dosa. Saudara, di momen kemerdekaan Indonesia ini, mari kita juga menikmati, menghargai, menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Kenapa? Orang itu hidup dijajah, orang itu diperbudak, itu tidak enak. Ya, kita harus melakukan kehendak setan yang bahkan bukan kehendak kita. Tetapi ketika kita bertobat menerima Yesus, mempersilakan Dia masuk, kita dimerdekakan dari semua perbudakan itu. Dan waktu kita dimerdekakan, itulah kehidupan yang penuh damai, sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, ya, mari kita terus berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau kita ini digoda lagi untuk hidup di dalam dosa lagi, jatuh lagi, ya. Jangan mau, saudara. Ya, jangan engkau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk engkau hidup dalam dosa. Mintalah anugerah Tuhan hari ini agar kita boleh dilepaskan dari setiap ikatan dosa yang membelenggu kita. Saya yakin dan percaya saat kita datang kepada Tuhan, memohon anugerahnya, maka Dia itu Tuhan yang turut bekerja. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Saudara, bangsa kita memperingati kemerdekaan pada hari ini. Kemerdekaan itu diraih oleh perjuangan dan bayar harga yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita tidak berjuang lagi secara fisik memakai bambu runcing. Ya, tetapi kita sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertahan dan berjuang, maka bangsa ini bisa kembali jatuh dalam penjajahan. Saya berdoa untuk setiap kita juga dalam kehidupan rohani kita. Mari kita berjuang sampai di garis akhir. Ya, jangan lengah dengan kita ini hidup terus di dalam dosa.
Saya percaya saudara, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kita kekuatan. Sebelum kita masuk dalam doa bagi bangsa ini, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Bangsa ini dimerdekakan karena anugerah-Mu. Hidup kami dimerdekakan karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa, setelah bangsa ini dimerdekakan, biarlah pemulihan-Mu terjadi buat bangsa kami. Di hari yang spesial ini, kemerdekaan Indonesia, kami datang kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan untuk bangsa ini saudara. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampuni bangsa ini, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami Tuhan, amin. Bangsa kami kembalikan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas bangsa kami, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa ini Tuhan. Kami semua berdiri atas nama bangsa kami Indonesia. Kami mohon pemulihan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami, ampuni segala dosa pemberontakan bangsa ini. Ampuni segala dosa kenajisan, percabulan, ampuni dosa korupsi atas bangsa ini. Ampuni para pejabat yang berdiri di atas bangsa ini dan tidak Tuhan mewakili hati-Mu. Ampuni rakyat di atas bangsa kami. Ampuni atas setiap Tuhan kekerasan di atas bangsa ini. Akibat Tuhan ada roh-roh yang menentang akan pengenalan Kristus. Ampuni penganiayaan di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan pembunuhan di atas bangsa ini. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bawa hidup kami hari-hari ini Tuhan. Merdekakan setiap kami dari segala dosa, segala hal yang tidak berkenan. Tuhan tolong. Biarlah Bapa
rencana dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kami sudah dimerdekakan. Karena itu kami tidak boleh memakai kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa lagi. Kami diselamatkan karena kasih karunia, dan karena itu kami harus menjaga kasih karunia itu agar tidak menjadi sia-sia di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka pagi hari ini yang setia bangun di mezbah syukur mencari Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, mencari wajah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Sertai dalam kehidupan, merdekakan dari setiap persoalan, hutang piutang, merdekakan dari sakit penyakit, merdekakan dari setiap hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati dengan anugerah rahmat limpah dari Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Merdeka.